Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang kami hormati Bapak Wadir Res Narkoba Polda Sumatera Utara, yang kami hormati rekan-rekan Kasubdit, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Siang ini kami dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan konferensi pers untuk pengungkapan kasus narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara periode tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 10 September 2025. Adapun kami laksanakan ini untuk mendukung program daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-7 yang menjelaskan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sejalan dengan itu yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yang menyatakan bahwa kita terus berperang untuk menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, baik dari hulu sampai ke hilir, maupun dari semua sisi, baik dari supply maupun demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif. Dan keberhasilan penanggulangan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara ini dapat dilakukan hasil kerja keras daripada seluruh personil dan sinergitas dari berbagai pihak, seperti dari masyarakat, informasi masyarakat, maupun rekan-rekan media. Dan pada kesempatan ini, kami dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyampaikan perkembangan penting terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara periode tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 10 September 2025. Adapun jumlah kasus yang dapat diungkap berjumlah 114 kasus dengan jumlah tersangka 149 orang. Adapun estimasi jiwa yang telah berhasil diselamatkan berjumlah 125.164 jiwa dengan nilai 30.483.400.000 rupiah. Adapun untuk kronologis maupun modus operandi daripada pengungkapan kasus-kasus tersebut akan dijelaskan oleh Pak Wadir Res Narkoba Polda Sumatera Utara. Untuk kesempatan kami persilakan. Terima kasih Komandan. Yang terhormat Bapak Kabid Humas Polda Sumatera Utara, rekan-rekan Kasubdit Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Pada kesempatan ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, untuk press release atau konferensi pers kita adakan sebagai salah satu wujud transparansi dalam penyidikan tindak pidana narkoba, di mana kami melaksanakan tugas pemberantasan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, di mana yang disampaikan tadi ada berbagai modus yang kami temukan di peredaran narkoba di Sumatera Utara, baik itu melalui transportasi di perairan maupun di darat, adanya loket-loket narkoba di lokasi pemukiman maupun di lokasi kebun sawit tentunya. Adanya juga peredaran narkoba di tempat hiburan malam
di tempat kos-kosan dan rumah kontrakan, serta yang terbaru itu modus peredaran narkoba di tempat pemakaman umum. Nah, ini jadi tempat pemakaman umum atau kuburan tidak seseram seperti yang kita bayangkan selama ini, ternyata sudah dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba. Di mana tentunya kami mengungkap ini, kami akan selalu atensi untuk konsisten, komitmen, dan kontinu dalam menindak segala pelaku peredaran gelap narkoba yang dapat merusak generasi bangsa, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Kepada seluruh masyarakat juga kami himbau untuk jangan ragu untuk melaporkan ataupun mendukung kami dalam berbagai upaya penindakan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, dan jangan sekali-sekali berupaya untuk menghalangi dalam penindakan tindak pidana narkoba, sehingga nantinya yang menghalang-halangi dapat dikenakan dengan tindak pidana yang lain. Mohon izin Bapak Kabid Humas dan rekan-rekan media, kami sampaikan untuk yang ada di hadapan kita ini sekarang, dari total yang disebutkan tadi oleh Bapak Kabid Humas 114 kasus, di depan kita ini ada yang sampel 8 kasus dengan tersangka 15, mungkin bisa berdiri aja. Ya. Untuk sabunya ada kurang lebih 22.182 gram atau 22 kilo. Pil ekstasinya ada sebanyak 1.082 butir. Ada yang menjadi atensi kenapa dipilih 8 kasus ini. Yang pertama itu yang terkait 100 butir pil ekstasi, tepatnya di sebuah kantor organisasi masyarakat AMPI di Jalan Teratai. Nah, itu di Kabupaten Medan. Saya rasa rekan-rekan juga sudah mengikutinya. Dari 3 tersangka, 1 orang kita SP3 demi hukum karena yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga yang dilanjutkan sebanyak 2 tersangka. Kemudian ada juga di Jalan Sunggal, tepatnya di halaman masjid atau rumah ibadah, 2 tersangka kami tangkap dalam peredaran gelap 5 kilo atau 5.000 gram sabu. Kemudian 3 di Jalan Jamin Ginting, di dalam kamar hotel Golden Eleven Medan. Itu kurang lebih 4,1 kilo atau 4.182 gram. Kemudian juga yang terakhir di Kota Medan itu di Swalayan Maju, itu 2 tersangka ditangkap karena mengedarkan narkotika sebanyak 982 butir pil ekstasi. Selanjutnya di wilayah Polres Deli Serdang, dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya peredaran oleh 2 tersangka dengan barang bukti 4.000 gram sabu atau 4 kg. Kemudian di wilayah Polres Langkat, di rest area pintu tol, itu sebanyak 5 kilo atau 5.000 gram oleh tim sus Direktorat Narkoba. Kemudian juga di parkiran areal tempat ibadah dan sebuah warung nasi diamankan di wilayah Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Langkat, upaya peredaran gelap narkotika sebanyak 2 kilo atau 2.000 gram sabu. Dan yang terakhir di wilayah Asahan, yang selalu memang juga menjadi atensi, yaitu di Kecamatan Air Batu, 1 orang tersangka dapat diamankan dengan barang bukti 2 kilo sabu. Tentunya ini sebagian dari 100 lebih kasus tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas yang dapat kami sajikan kepada rekan-rekan sekalian. Tidak lupa untuk masyarakat, kami ingatkan kembali untuk menjauhi selalu dan jangan sekali-sekali menggunakan narkoba, karena itu sangat-sangat merusak kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Mungkin ada Kasubit yang menyampaikan atau nanti ya tanya jawab ya. Baik.
Rekan-rekan, kami persilahkan rekan-rekan jika ada yang mau dipertanyakan, silakan. Nah, yang yang Dimas itu ya Pak, tersangkanya mana dan bagaimana modusnya Pak? Baik, coba yang di Sunggal.